Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, kita bertemu kembali pada event virtual Bincang Bola Virtual Tribun Timur pada edisi ke-12 hari ini, 18 Agustus 2022. Kita akan membincang terkait dengan ketidakjelasan kompetisi junior dan kemana mereka ini akan dimuarakan. Dan untuk membincang terkait tema kita pada hari ini, ya kita Tribuners, kita sudah kedatangan tamu. Pertama kita tahu ada Bung Febrianto Wijaya, mungkin sudah tidak asing lagi sebagai manajer dari Akademi PSM. Ya, halo. Selamat sore. Apa kabar? Sore Bang Ari. Untuk kesekian kalinya. Virtual ini Bang Anto. Ya, sering-sering enggak apa-apa sih. Aman. Alhamdulillah. Dengan Bro Anto, kita akan ditemani pula dengan manajer dari tim Bang Sulselbar FC, ada Bang Ari Hidayat. Assalamualaikum Bang Ari Hidayat. Waalaikumsalam. Siap, halo, apa kabar Bang Ari? Ya, siap. Ya, baik-baik Pak. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dan bersua untuk membincang terkait tema terkait utamanya adalah pembinaan pemain muda dan kemana muaranya mereka ya, karena kita tahu selama pandemi ini serba tidak jelas, serba simpang siur terkait dengan jadwal. Meskipun kita tahu juga bahwa kompetisi dari jenjang Liga 1, Liga 2, dan dengar-dengar Liga 3 juga sudah akan mulai digulirkan. Sebelum kita memasuki event virtual kita, saya tidak lupa juga kepada para Tribuners, ya kebetulan pada bincang virtual pada sore hari ini, kita tayang live di YouTube Tribun Timur, dan kemudian juga live di Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Kepada para Tribuners yang menyaksikan bincang virtual kita pada sore hari ini, bincang bola ini, sekiranya ada pertanyaan ataupun ada pernyataan yang ingin diungkapkan kepada para panelis atau narasumber kita, bisa dilontarkan di YouTube atau di Facebook. Oke. Untuk pertama, saya mungkin ke Bung Anto dulu ini. Terkait dengan informasi bahwa kondisi terkait dengan selama pandemi ini, pemain-pemain muda ini bagaimana latihan, bagaimana kompetisi, dan muaranya. Karena kita tahu bahwa Indonesia akan menjadi host untuk penyelenggaraan Piala Dunia Under 20 pada tahun depan. Mungkin bisa digambarkan, Bung Anto. Saya persilahkan. Pertama-tama terima kasih Bro Ari dan Bung Ari. Terima kasih juga kepada Tribun Timur selalu panggil saya, baik sesuai dengan tema, tidak ada kompetisi junior, pemain mau kemana, kan begitu. Jadi serukianya dari seluruh elemen sepak bola itu, kunci keberhasilan untuk menuju ke jenjang profesional yang lebih baik itu letaknya ada di bagaimana pembinaan usia muda dan usia dini bisa berkembang di setiap daerah yang ada. Jadi ibarat kata, kalau kita di sekolah sepak bola itu, baik dari akademi maupun diklat itu, kita mengajarkan pemain itu teknis dan kurikulum serta moral dan mental. Iya. Lalu kemudian kita ibarat kata lagi, kalau bisa kita katakan itu adalah kurikulum, lalu setelah kurikulum ada namanya tanda kutip studi banding. Studi banding itu adalah hal yang bagaimana pemain setelah dia berlatih, dia mendapatkan uji tanding ke tempat-tempat lain. Ya, seumpama uji tanding keluar kota atau dan segala macam, sehingga kita bisa mengukur, ada monitoring evaluasi kekurangan dan kelebihan dari pada metode latihan secara kurikulum yang telah kita berikan. Nah, di ujungnya kurikulum pasti ada namanya ujian, kan begitu. Di ujungnya dari studi banding itu pasti ada namanya ujian. Nah, ujian itu adalah sebuah kompetisi, baik itu secara tingkat
daerah maupun nasional. Nah, banyak artikel, bahkan banyak tokoh nasional, bahkan banyak pelatih nasional juga mengatakan bahwa kunci sukses sebuah tim itu terletak di usia muda. Bagaimana cara membuat sebuah kurikulum serta mengajarkan teknik bola sehingga pada saat masuk ke jenjang profesional nanti pelatih senior itu sudah tidak mengajarkan hal-hal basic lagi kepada setiap pemain. Nah, sekarang saya melihat di masa pandemi ini PSSI ini melalui operator liga membuat sebuah regulasi terkait dengan pelaksanaan Liga 1 tentunya. Liga 1 ini akan diperkuat pemain junior yang kelahiran 2001 Januari dan segala macam, ya kan? Tapi pertandingan di bawahnya belum ada kejelasan baik itu under 20, baik itu under 18 maupun under 16. Sehingga kami ini sebagai akademi agak sedikit kesulitan, ya bisa dikatakan kesulitan untuk bagaimana caranya seluruh pemain ini dapat berkompetisi secara baik seperti tahun kemarin. Nah, pertanyaannya ini semua karena adanya pandemi yang kita rasakan saat ini adalah COVID-19. Buat saya semestinya buat saya, pertanyaan kan begini pertama, COVID ini sampai kapan sih gitu? Iya. COVID ini kan sampai kapan? Kita banyak mendengar lah ada yang sudah uji coba vaksin sampai obat-obatan. Nah, sekarang pertanyaannya COVID ini sampai kapan? Nah, apa perbedaan mengapa kompetisi senior bisa berjalan dan junior yang tidak berjalan? Kan itu menjadi pertanyaan juga buat para pembina seperti kami ini kan. Nah, kalau kita tanya lagi misalkan COVID ini sampai kapan ya tentu ya kalau kita tidak mempunyai kreativitas, PSSI dan seumpama pihak Kemenpora tidak mempunyai kreativitas untuk membangun secepatnya kompetisi yang berjenjang, ya pertanyaannya sampai kapan akan seperti ini lagi gitu kan? Nah, metode jenjang kalau misalkan memang itu sulit ya buat dulu lah bagaimana caranya seumpama PSSI bisa berkolaborasi dengan Asprof setiap provinsi ataupun Askap untuk membuat kompetisi daerah dulu lah. Sehingga anak-anak ini tidak cuma berlatih saja, tapi punya target yang dia lakukan. Gitu. Kalau tidak, kita akan kehilangan satu generasi di tahun ini. Menurut saya begitu. Jadi harus ada metode dan kreativitas yang perlu kita coba rumuskan bersama melalui SSI dan kementerian lah diturunkan ke setiap provinsi dan kabupaten kota. Sehingga anak-anak juga bisa berjalan lah. Bagaimana caranya mereka punya ujian tanda kutip dalam berkompetisi. At least sambil menunggu COVID ini. Kalau kita terus menunggu bahwa COVID ini sampai kapan ya? Ya saya juga bingung menjawabnya. Sampai kapan? Jadi pertanyaan bisa juga dikatakan sampai kapan kompetisi junior juga tidak dilaksanakan. Kan demikian. Begitu menurut saya untuk sementara Kak Arief. Oh begitu ya. Jadi memang ini kan ketidakjelasan juga jadwal kapan juga penyelenggaraan kompetisi, termasuk Liga 3 ini kan biasanya menjadi muara untuk pemain-pemain muda ini ya, Bung Anto juga ya. Sampai hari ini mungkin di beberapa Asprov ya provinsi belum. Sebelum saya lanjutkan Bung Anto, mungkin kembali saya ke Bung Ari Hidayat. Ini terkait dengan bahwa salah satu manajer yang sukses juga bersama dengan Bang Sulsel Bar FC. Apalagi kita tahu Bang Sulsel Bar FC ini selalu tampil di ajang Liga 3 di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin juga bisa diceritakan bagaimana kondisi pemain hari ini. Apakah latihan tetap bergulir, terkait juga dengan persiapan ataupun harapan dengan penyelenggaraan kompetisi untuk pemain-pemain muda ini yang teramanya. Bang Ari, saya persilakan. Mungkin ada waktunya 10 menit. Ya, baik Pak. Terima kasih sudah mengundang kami ke Bincang Bola Tribun Timur. Ya, jadi memang berat Pak. Tadi Pak Anto sudah jelaskan panjang lebar soal pembinaan. Kalau kami mau mengungkapkan bahwa memang selama Maret sampai dengan Juni ini kita sempat vakum. Pembinaan ini sempat vakum, tidak berjalan. Nanti akhir Juni lagi baru kita mulai lagi. Anak-anak tetap latihan Pak. Anak-anak tetap latihan. Pembinaan di Makassar saya lihat sudah mulai lagi aktif kembali.
Jadi kalau di Bangsal Selbar itu mulai dari usia 10 ada Pak, usia 10, 12, 14, 16, 18 sampai Liga 3. Betul. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa turnamen lokal kelompok umur yang sudah mulai berjalan, Pak. Sudah mulai berjalan walaupun bukan tingkat nasional. Kan kita tahu selama ini Bangsal Selbar mengikuti Piala Menpora dari usia 12 sampai Menpora 16. Iya. Dan kebetulan kita untuk yang Menpora 14 itu, Menpora 16 itu kita 4 kali juara berturut-turut untuk zona Sulawesi Selatan dan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Tapi tahun ini sepertinya tidak terselenggara Pak, seperti yang Pak Anto katakan tadi. Jadi kalau untuk Menpora kan itu diambil angka genap untuk pembinaan. Jadi dia usia 12, 14, 16. Kalau PSSI itu cenderung ke angka ganjil, Pak. Suratin 13, Suratin 15, Suratin 17. Selain yang untuk Elite Pro ya, maksudnya. Ya. Jadi kalau kita Bangsal Selbar kita berusaha untuk mengikuti yang dari Menpora dan dari PSSI karena kebetulan Bangsal Selbar anggota resmi PSSI. Jadi kita ikut sampai Liga 3-nya, Pak. Gitu. Ini sekarang anak-anak sudah mulai latihan lagi. Sebelum corona itu latihannya 5 kali seminggu, kalau sekarang cuma 4 kali seminggu. Oh begitu. Iya. Mungkin ada lapangan ya, terkait pengurangan, mungkin intensitasnya dikurangi karena apa? Terkait juga apakah tidak menghilangkan sentuhan atau apa? Iya betul Pak, kita harus mengatur ulang lagi jadwal, termasuk kebersihan lapangan, infrastruktur lapangan. Kan ini agak berat di Makassar terkait infrastruktur lapangan. Jadi memang hal itu yang harus kita benahi dulu. Dan memang harus dipisahkan antara latihan antara anak junior sama dengan yang Liga 3. Jadi kita usahakan di lapangan itu tidak terlalu banyak orang gitu. Ini bagian dari mengatur dan jaga jarak, jangan sampai ini Bang Ari ini. Ya betul Pak, betul. Harinya juga kita kurangi Pak. Paling banyak latihan itu 2 kali seminggu yang satu kelompok usia. 2 sampai 3 kali lah. Jelaskan terkait dengan Bangsal Selbar FC. Ada kan tadi sudah jenjang umurnya. Pesertanya itu berapa banyak juga Bang Ari? Mungkin kita bisa kenal lebih dekat dengan Bangsal Selbar FC ini untuk tim-tim juniornya. Iya, kalau Bangsal Selbar itu dari usia 10 itu kalau ikut turnamen lokal biasanya kita ikut 2 tim. Pemainnya itu sekitar hampir 30 lah untuk usia 10. Usia 12 ada sekitar 20-an juga. Terus usia 14 ada sekitar 30-an juga. Usia 16 atau sampai dengan usia 17 itu ada sekitar 30-an juga. Dan Liga 3 sekitar 30 pemain juga. Jadi kalau untuk Liga 3 itu biasanya kita pakai yang binaan kita sendiri Pak. Artinya kita tidak belum mengambil pemain dari luar. Memang kita ingin melakukan pembinaan sesuai dengan arahan manajemen. Jadi kita memainkan pemain di Liga 3 itu yang benar-benar kita memang bina dari awal. Artinya memang untuk pemberian kesempatan bagi pemain-pemain muda ya. Iya Pak, betul. Kalau menang itu biasa, yang penting pembinaannya. Betul, luar biasa itu kalau memang bagian dari komitmen dari manajemen sendiri itu ya Bang Ari ya. Ya betul Pak, betul. Oke, kita lanjut terkait dengan ketiadaan tadi ya, terkait dengan Menpora. Artinya kan event Menpora ini kan tiap tahun diselenggarakan ya, Bang Anto. Iya, betul, Pak. Untuk tahun ini kan tidak ada. Jadi dikemanakan ini pemain-pemain ini? Mungkin Bang Anto. Ya, sama mungkin kalau di zona Sulawesi Barat, kami juga persis yang diungkapkan Bro Ari itu, kita juga beruntung kemarin, sempat kayaknya di wawancara kemarin saya sudah utarakan itu Bro Ari, bahwa memang kita mengikuti jenjang yang dilakukan oleh Kemenpora juga, termasuk oleh PSSI juga. Nah, Kemenpora ini sangat membantu kemarin teman-teman di sini yang tidak sempat masuk di skuad Akademi PSM dari SSW Mitra Manakara juga bisa untuk ke situ, lalu yang terbaiknya situ bisa kembali lagi ke akademi. Sebenarnya ini dengan adanya kompetisi seperti itu, kami dari pihak pembina itu sudah cukup terbantu sesungguhnya, Bro Arito, karena ada ujiannya anak-anak yang berlevel nasional. Ini kan kalau bisa itu dilakukan pasti harus dilakukan
kalau bukan oleh pengusaha besar atau perusahaan besar, pasti harus dilakukan oleh pemerintah. Karena itu gerakan yang sangat profesional. Tujuannya juga untuk pembinaan di usia muda. Pembinaan usia muda kalau misalkan ditiadakan seperti ini, sebenarnya kalau saya masih punya optimisme, teman-teman Menpora kan ini orang-orang cerdas harusnya. Pasti memikirkanlah bagaimana situasinya. Toh secara kenyataan juga saat ini, kenyataannya sekarang itu SSB mulai latihan, Bro Ari, dengan protokol COVID yang ada. Bahkan akademi juga sudah mulai ada yang latihan dengan protokol COVID yang ada, tentu dengan mekanisme. Kalau kami di sini, pemain yang datang harus kami rapid dulu. Kalau ada itu kita rumahkan dan segala macam. Tentu dengan mekanisme protokol COVID yang ada. Seharusnya menurut saya, teman-teman yang ada di Kemenpora maupun PSSI Pusat, tidak serta-merta langsung menyerah dengan keadaan COVID ini semestinya. Dia bisa bikin metode, setidaknya ada pertandingan yang dilaksanakan antar daerah seumpama. Jadi yang tadinya juara nasional ini dinamakan saya juara daerah. Jadi tidak ada kekosongan generasi untuk kompetisi ke depan. Karena kalau kita terus mau berlindung di belakang COVID, mohon maaf, sampai kapan COVID ini gitu loh. Kalau hari ini kita tidak ada, tahun depan juga tidak ada, sampai kapan? Jadinya kalau kompetisi internal ya kami lakukan. Uji coba kiri kanan ya kami lakukan. Tapi yang tadi itu saya bilang bahwa itu hanya sebuah studi banding yang tidak bisa kita menilai angka statistik pemain ini meningkat atau tidak. Lalu kemudian ujian sesungguhnya ini tidak ada. Jadinya kita pasti akan sedikit untuk pembinaan tahun ini pasti kalau dibikin statistik pasti trennya agak sedikit menurun. Tapi kalau misalkan pihak kementerian maupun pemerintah atau federasi mampu memikirkan dengan metode-metode yang seperti saya katakan tadi, pertandingan antar daerah, terus juaranya nggak usah juara nasional ya, juara zona provinsi lah, sehingga tetap ada hal yang bisa kita lakukan di tahun ini. Begitu kalau saya. Jadi harus ada kreativitas serta kolaborasi. Kalau kita berhenti, ya sampai kapan selesainya COVID? Sampai kapan lagi kita menunggu ada pertandingan usia dini? Sampai kapan lagi usia muda? Jadi yang kasihan sih sebenarnya korbannya adalah para atlet. Kalau kami ini ya tetap membina. Tapi membinanya ya itu yang saya katakan pasti trennya akan sedikit menurun. Apalagi kita akan mengikuti Piala Dunia. Waduh, Piala Dunia itu extraordinary player harusnya ada di situ. Mudah-mudahan yang ada sekarang pemainnya bisa bagus, tapi saya yakin di luar sana lebih banyak lagi pemain yang butuh kesempatan dengan metode-metode yang lebih baik lagi. Mudah-mudahanlah setelah regulasi yang diterbitkan oleh PSSI yang mewajibkan 2 pemain under 20 harus berada di tim, main atau tidak. Kalau regulasinya saya baca itu dia tidak termasuk sebagai pemain memenuhi kuota, akan tetapi menjadi tambahan seberapa banyak saya pemain yang ada di situ bisa tampil kapan saja ya. Mungkin di situ juga dari ujung dari pembinaannya bisa dapat. Jadi transisinya itu yang sulit sebenarnya. Nah kalau misalkan kembali lagi bahwa bagaimana kompetisinya, kemanakan pemain ini ya, kalau hanya jenjang pertandingan, mohon maaf, kalau kami di Mamuju, khusus Sulawesi Barat, selalu uji coba atau pertandingan trofeo dan segala macam, saya pikir lawannya kan itu saja. Jadi monitoring evaluasinya pasti itu saja. Itu saja untuk sementara, Bro. Terima kasih. Kalau Bung Ari bagaimana? Ini apalagi kita tahu bahwa Bang Sulbar FC ini kan langganan juara tadi ya. Berapa? Tiga musim berturut, empat musim berturut-turut ya Bang Ari ya? Iya, 4 musim. Dan ini tidak ada lagi nih, ya ini karena kondisi pandemi juga dan kita tidak bisa salahkan. Artinya kan harusnya ada solusi atau alternatif. Pemain-pemain muda sudah dilatih, digodok seperti apa ditempa. Harusnya kan ada jelas kemana dia dikompetisikan atau apa. Pendapatnya Bang Ari mungkin saya persilakan. Ya, siap Pak. Ya, sering ketemu dengan SB Mitra Manakara di tingkat nasional. Ya, betul. Mewakili Sulbar. Sebenarnya begini Pak, kita di Makassar ini sebenarnya agak beruntung mungkin ya dibanding di Sulbar. Di sini cukup banyak sebenarnya klub-klub di Makassar yang bisa bersaing lah. Ada Bango Putra, ada beberapa klub lah yang rutin melakukan latihan.
Jadi anak-anak itu untuk melakukan evaluasi itu bisa. Kayak ini sekarang lagi ada terselenggara pertandingan usia 17. Meliputi daerah Goa Makassar lah. Oh begitu. Jadi ya ada pertandingan namanya FFL usia 17. Jadi kalau di Makassar sebenarnya Pak, alhamdulillah teman-teman ada beberapa teman yang bisa menyelenggarakan turnamen kelompok usia. Walaupun bukan walaupun skalanya bukan skala nasional Pak ya, seperti yang Pak Anto tadi bilang. Tapi ya cukuplah untuk membuat anak-anak tidak bosan dalam latihan. Kan kalau kita sebagai pemain bola kan untuk latihan kan pasti agak jenuh juga. Butuh bertanding. Makanya kita ikut aktif beberapa di turnamen, mulai dari kelompok usia 10, 12, 14 kita ikutkan dalam 2-3 bulan terakhir ini, dari awal Juli itu semua kelompok usia sudah pernah bertanding Pak. Walaupun skalanya bukan skala nasional, tapi kompetisinya cukup lah. Artinya turnamen lokal antar klub-klub yang ada di Makassar, begitu Bang Ari ya? Ya, turnamen lokal Pak. Kita agak beruntungnya di situ. Itu Bang Ari. Iya, soalnya harusnya kan ada informasi juga kita dapat, harusnya dipublikasi itu kalau pun ada. Ya. Kayak misalnya yang terselenggara sekarang ini untuk usia 17 itu kelahiran 2003, 2004, namanya FFL usia 17. Saya lihat sampai ada 12 klub yang ikut lah, Pak. Artinya anak-anak Bang Ari mainnya agak lumayan di daerah Takalar. Oh, lumayan juga. Ya, baru terselenggara kemarin Pak. Maksudnya sempat berhenti. Sebenarnya sudah pernah berlangsung sebelum COVID, tapi berlangsung lagi kemarin, baru berputar lagi kemarin. Oh, artinya sempat jeda 5 bulan itu berarti ya? Ya, betul Pak, betul. Terakhir Maret ini baru berlangsung kemarin hari Senin lagi untuk pertandingannya. Oh, berarti kelanjutan dari turnamen yang sudah berlangsung sebelum ini Bang Ari ya? Kalau diulang lagi Pak. Pertandingan Bang Ari, khusus itu turnamen lokal tadi tuh. Kenapa Pak? Khusus untuk turnamen lokal yang diikuti tadi, Bangsul Selbar FC untuk kelompok-kelompok umur tadi itu, yang FLP itu tadi itu, sudah berapa pertandingan yang dilangsungkan? Sebenarnya ini baru pertandingan kedua, baru pertandingan pertama sudah kena COVID, jadi dimulai lagi Pak, dari nol lagi. Mainnya tiap minggu, jadi kayak liga, jadi anak-anak ada kesempatan untuk bermain setiap minggunya. Semua jenjang kelompok umur atau dipilih beberapa umur tertentu? Di kemarin kalau yang usia 13 sudah berlangsung, terus usia 12 sudah berlangsung juga. Maksudnya setelah selesai kalau usia 12. Berarti kalau 12 klub lumayan juga untuk jadi kayak satu musim begitu ada gitu Bang Hari ya? Ya, perkiraannya mungkin selesai di Oktober mungkin Pak. Oktober, November gitu. Tiap minggu main. Iya. 10-11 pertandingan itu ya? Atau ya, ada betul, Pak, betul. Juga? Atau difokuskan memang di satu stadion? Info yang kami dapat, 2 pertandingan ini main di sana, di Takalar. Nanti selanjutnya tuh main di Stadion Barombong katanya Pak. Oh begitu, oke. Iya. Mungkin kita beralih ke soal Liga 3. Ini kan Liga 3 kita tahu juga menggantung juga ini. Tapi Sulsel sendiri sudah ada dari Asprof terkait dengan jadwal atau apa Bang Ari? Dan terkait dengan sudah ada Pak. Oh, sudah ada sudah ya? Ada. Pihak Asprof sudah mengirimkan formulir A1, A2, A3 untuk kita isi untuk melakukan pendaftaran ulang. Untuk kesiapan mengikuti turnamen Liga 3 ini, Liga ini. Liga 3 sudah ada ya? Pak suratnya. Ya, sudah ada suratnya. Walaupun mungkin yang saya tahu belum ada yang baru ada itu Liga 1 dan Liga 2. Liga 3 itu mungkin belum, ya mungkin bisa saja terselenggara di bulan 11 atau bulan 12 Pak. Kalau Pak Anto juga ikut juga itu harusnya klubnya OTP 37 ya. Oh iya. Sulbar. Tapi untuk jadwal memang belum ada sama sekali ya, menggantung juga ini Liga 3 ini. Belum ada Pak, belum ada. Dulunya kan sistem setengah kompetisi. Bisa saja tahun ini mungkin sistemnya home turnamen. Home turnamen mungkin di daerah zona hijau,
Jadi langsung selesai di satu tempat. Oh begitu. Kalau info yang saya dapatkan begitu. Oke, kalau untuk di Sulbar sendiri Bang Anto bagaimana? Terkait dengan Liga 3-nya ini. Untuk Liga 3 saya baru dapat laporan. Sudah ada formulir juga dikirimkan ke pihak klub. Tapi karena OTP masih sanksi, karena 1 tahun sanksi, kasus yang di Blitar itu, ya. Jadi kita fokusnya sebenarnya pembinaan muda aja. Jadi kita harus menjalani lagi 1 tahun sanksi, lalu kemudian bisa berpartisipasi. Terakhir itu kita berpartisipasi masuk di 16 besar zona nasional 2018. Waktu itu ada kasus-kasus yang lagi gencar itu masalah suap, ya kan? Maka dari itu adalah perkelahian, jadi kita kena sanksi selama 2 tahun. Tahun ini tahun terakhir kita melaksanakan. Tapi sebenarnya untuk kompetisi Liga 3 itu sangat baik sesungguhnya untuk ujung daripada pembinaan kita, kalau menurut saya. Karena tidak semua pemain itu akan bisa beruntung langsung masuk ke Liga 2 atau Liga 3. Dan mungkin kita bisa mengalami, kalau pembina itu pasti udah tahu, kita udah bisa prediksi. Seumpama kita membina ini di ujungnya ada 30 orang. Kita udah beruntung sekali kalau bisa sampai 50% sukses untuk main di Liga 1, Liga 2. Nah, sisanya mau dikemanakan, kan begitu. Iya, makanya dari awal memang saya bentuk SSB, mungkin saya selaras juga yang diungkapkan sama Bro Ari juga. Kami ada ujungnya yaitu OTP 37. Jadi pemain-pemain yang tidak sempat beruntung main di kompetisi liga yang lebih tinggi ada di kompetisi Liga 3 gitu. Nah, saat ini kami masih sanksi jadi belum bisa main. Mungkin tunggu tahun depan baru bisa. Yang jelas adalah kalau kita fokus lagi kepada tidak adanya kompetisi junior skala nasional, tanda kutipnya begitu, lalu kemudian kompetisi senior bertaraf nasionalnya ada, sebenarnya ini perlu dipertanyakan juga kalau saya. Soalnya kan semestinya juga ada kreativitas yang terbangun sehingga anak-anak tidak hanya berkompetisi di tingkat lokal saja, karena biar bagaimanapun itu kalau semakin ketat dia punya persaingan, semakin bisa kita mengevaluasinya lebih baik lagi. Jadi harus ada kreativitasnya juga di situ dan inovasi-inovasi lah. Kira-kira bagaimana pertandingan yang diselenggarakan oleh pemerintah tetap bisa berjalan walaupun tidak semaksimal yang tahun kemarin, tapi bisa dirasakan di setiap daerah. Sementara. Iya, artinya kan ya ini pandemi ini memang semua orang dan semua juga organisasi terkait juga PSSI. PT LIB juga bagaimana mencari jalan keluarnya juga agak-agak bagaimana, apalagi untuk jenjang-jenjang yang dianggap mungkin dianggap bisa ditunda dan sebagainya atau di nomor sekian kan seharusnya kan tidak boleh itu. Paling tidak kan diungkapkan Bung Anto tadi kan bahwa harusnya kan bisa diserahkan ke Asprof bagaimana untuk jenjang-jenjang pemain muda, apakah dibuatkan kompetisi antar klub yang ada di kabupaten kota saja kan? Juga akan tadi ya. Ya, oke. Terkait dengan bahwa 2021 Indonesia akan menjadi host untuk penyelenggaraan Piala Dunia Under 20. Terkait dengan harapan dan juga sebagai pembina atau manajer tim dari SSB dan juga tim-tim yang berada atau bermain di PSSI. Mungkin dari Bung Ari ini, mungkin ada harapan terkait dengan adakah dari pemain-pemain yang diharapkan dari kita sudah tahu ya bahwa Liga 1 mewajibkan ada beberapa pemain under 20 untuk dimainkan. Untuk khusus bagaimana Bung Ari dari timnya sendiri, bagaimana? Mungkin saya persilahkan. Oh ya, makasih Pak. Ya betul Pak. Kalau tidak salah yang saya tahu itu regulasinya untuk nanti kelanjutan Liga 1 ini wajib memasukkan dua pemain usia 20 di 18 yang line up kalau tidak salah Pak. Ya. Jadi benar-benar ada kesempatan untuk pemain-pemain muda kita untuk bisa bermain, mendapatkan menit bermain sehingga nanti diharapkan nanti di Piala Dunia nanti sudah cukup matang untuk bisa bermain di Piala Dunia. Ya.
Kalau kami Pak di Bang Sulselbar binaannya memang ada yang sempat masuk ke ini ke sempat Garuda Select pertama itu latihan di Inggris 6 bulan, ada 1 orang. Terus masuk lagi ke baru-baru dipanggil sama Sintayong tapi dicoret dari daftar 11 pemain. Kebetulan sudah bermain di Barito Putra sekarang, ya. Oh, sempat ada tim utusan juga ya dari Bang Sulselbar FC yang mengirim ke tim ini ya untuk seleksi. Iya, tapi sudah atas nama Barito Pak. Artinya sudah bermain di 2 tahun di Barito Putra. Terus sempat ke Inggris berlatih di sana selama 6 bulan. Dan terakhir ini dipanggil tapi masih dicoret di 11 pemain terakhir yang dicoret. Siapa lagi itu Bang Hari? Yang Alif Jalani Pak. Oh, betul Alif Jalani. Iya, Alif Jalani. Mudah-mudahan. Tapi kembali lagi. Karena Barito Putra mungkin belum latihan, Alif Jalaninya kembali lagi ke klub Pak, latihan dulu. Latihan bersama tim Liga 3. Iya. Itu latihan lagi Bang Hari ya. Iya, kita kan berharap Pak menjadikan Bang Sulselbar ini sebagai rumah pemain. Artinya mereka mungkin bisa bermain di Liga 2, tapi kalau ketika mereka kembali ke Makassar bisa kembali berlatih bersama tim dan membagi pengalamannya kepada teman-temannya Pak. Itu harapan kami. Sangat bagus juga. Artinya kan daripada kalau kita lihat bahwa kondisinya kan klub-klub Liga 1, Liga 2 juga belum ada yang latihan semua ya. Mungkin ya betul. Jadi kalaupun mereka kan sepulang dari TC Garuda Select sudah banyak pengalaman di situ, jangan sampai latihan-latihan sudah dilakukan dengan secara intens tiba-tiba latihan sama sekali kan. Iya betul Pak, betul. Luar biasa, artinya dengan kembali ke Bang Sulselbar FC bisa kembali mendapatkan sentuhan untuk bermain. Iya betul Pak. Oke, saya ke Bang Hanto. Bagaimana kalau Bang Hanto sendiri harapan terkait dengan untuk timnas di Piala Dunia U20 tahun depan ini? Mungkin juga ada Akademi PSM melahirkan pemain yang bisa menembus ke sana ya, karena kita tahu beberapa pemain Akademi PSM kan ada yang promosi juga ke tim PSM. Saya persilakan. Pertama, harapan saya bahwa semoga Indonesia bisa mencatatkan diri menjadi peserta yang dapat dibanggakan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia sendiri dengan prestasi-prestasinya. Semoga prestasi itu bisa tercapai dengan pemain-pemain yang kualitas, serta pelatih-pelatih yang kualitas. Akademi PSM sendiri, tahun ini kita belum ada panggilan terkait dengan penyelenggaraan seleksi usia 19 yang terakhir ini. Padahal seperti yang kita ketahui ada beberapa pemain potensial kita yang semestinya layak untuk dicoba. Semisal 3 anggota Garuda Select walaupun usianya masih kelahiran 2003 kan mereka mencari pemain 2001 Bro Ari. Jadi yang jebolan Garuda Select di tahun ini Akademi PSM itu mencatatkan 3 pemain. Nah, 3-3-nya itu 2 diantaranya menjadi menit tertinggi bermain di Garuda Select. Sebutlah dia Rafli dan Edgar. Rafli bahkan jadi top skor under 16 tahun kemarin. Lalu kemudian di Akademi PSM sendiri di Garuda Select mempunyai daya jelajah dan match terbanyak. Demikian pula Edgar Amping serta Renaldi. Nah, semestinya walaupun usianya muda, pemain-pemain seperti ini agar tidak kehilangan hope, agar tidak kehilangan sebuah harapan, dia harusnya bisa dicoba. Nah, dari awal kan saya sudah katakan, sebenarnya kalau PSSI mau sedikit repot, dia bisa melakukan seleksi antar wilayah sesungguhnya, walaupun masa pandemi pada saat itu yang saya katakan. Artinya Sulawesi seleksi seluruh pemain terbaiknya, dari kelahiran sekian sampai sekian, yang terbaiknya dikirim ke sana, baik itu bersumber dari SSB, ataupun diklat, ataupun dari akademi, diseleksi oleh asisten. Ya mungkin ini karena COVID, jadi itu tidak dilaksanakan. Jadi terkesan bahwa harus kita maklumilah di wilayah situ. Untung saja ada regulasi yang baru mengisyaratkan pemain yang di 2001 Januari itu masuk di line up nanti. Semoga ya pemain-pemain yang ada di sana termasuk PSM senior bisa memberikan kesempatan kepada pemain Akademi PSM untuk melihat nanti, siapa tahu dapat kesempatan untuk dapat seleksi di
tim nasional untuk persiapan World Cup Under 20 ke depan. Nah, itu saja Pak kalau saya. Mudah-mudahan itu betul-betul terrealisasi. Oke, sebelumnya untuk Tribuners, saya mungkin ada bacakan beberapa komentar di YouTube terkait dengan bincang bola virtual kita hari ini. Nah, ini terkait kayaknya dari kompetisi usia junior ini ditiadakan ini karena corona ini. Nah, Rosita Tata, corona ayo. Nah, ini salah satunya tantangannya dengan masa corona ini. Kita harus mencari berbagai jalan keluar, termasuk untuk menghidupkan kompetisi pemain-pemain muda. Nah, ada Mufida COVID-19. Nah, ini salah satunya juga menghalangi. Nah, ini tantangan juga mungkin kepada pihak-pihak Asprop, mudah-mudahan mendengar bincang virtual kita ini, dan kalaupun sudah mulai melandai, karena kita tahu bahwa Sulsel ini sudah mulai melandai. Nah, mudah-mudahan juga ketika kondisi itu bisa dibuatkan sebuah solusi atau rencana alternatif untuk menggulirkan. Ya, karena tadi ketidakadaan tadi misalkan Piala Menpora, mungkin bisa dibuatkan alternatif kompetisi terbatas. Ya. Kemudian ada Susana Saman. Wah, ini kayaknya memantau dari Ternate. Bastion Tanangami Provinsi Maluku Utara. Nah, mudah-mudahan juga di sana juga kompetisi jenjang muda ini juga bisa digelar. Oke, terkait dengan latihan ya, terkait dengan SSB masing-masing ya, mulai dari Akademi PSM, kemudian ada Bang Sulselbar. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini porsinya tadi sudah diungkapkan ya, Bang Ari juga tadi mengungkapkan dikurangi. Ya, mungkin juga karena kompetisinya tidak ada, nah ini dikurangi juga porsi latihannya. Oke, kalau terkait dengan kalau ketika misalkan Liga 3 jadi digulirkan, siapa tahu ketika Liga 1 dikatakan sudah Oktober akan bergulir, Liga 3 jangan sampai menyusul bahwa Oktober akhir akan bergulir. Nah, mungkin ada komentar terkait dengan hal itu, Bang Ari. Terkait juga dengan pemainnya, apakah dengan kondisi latihan hari ini sudah siapkah untuk berkompetisi di Liga 3? Karena kita tahu di Sulawesi Selatan ini kan pasti tiap kabupaten kota akan mengirimkan tim di situ. Oke, Bang Ari. Iya Pak, siap. Kalau terkait tim Liga 3 kita sejak Juni, akhir Juni atau awal Juli itu sudah kembali latihan Pak. Sudah mulai latihan lagi, itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu latihan, iya, dan sebulan itu kita usahakan 2 kali uji coba. Tatap muka di lapangan? Di lapangan di mana latihan rutinnya, Bang Ari? Sebelumnya sebelum COVID ini Pak, kita latihannya itu di 2 tempat. Di lapangan Telkom dengan lapangan Suno. Tapi karena lapangan Telkom belum dibuka, kita latihannya di lapangan Suno Pak. Di lapangan Unhas, ya. Betul, yang dekat Masjid Al-Markas ya. Iya, betul Pak. Kita latihan di sana. Untuk tim Liga 3 itu latihannya Jumat Minggu. Jam 2 siang. Wah, cepat juga ya jam 2 siang. Iya Pak, kalau untuk pemain muda kan kalau Liga 3 ini Pak, tahun ini kan kelahiran 98 sampai dengan 2002. Oh. Berarti maksimal usia 22 tahun. Sampai sekarang ini regulasi terkait pemain senior belum ada. PSSI sudah mengirimkan surat. Kelahirannya itu 1 Januari 98 sampai dengan 31 Desember 2002. Ada 30 pemain ya yang latihan. Iya, betul Pak. Kan pendaftaran pemain itu biasanya sampai 30 pemain. Tapi yang kita persiapkan biasanya itu sampai dengan 25 pemain. Oke, artinya kan ketika PSSI ataupun Liga Indonesia Baru menyatakan bahwa Liga 3 digulirkan. Ya, kita harus posisi siap. Ya. Bang Sulselbar FC akan siap berturut bertanding. Kalau selama ini tahun sebelumnya berapa tim yang mengikuti kalau di Sulsel itu, Bang Ari? Kalau Sulsel itu Pak biasanya paling banyak itu kalau nggak salah itu 16 tim. Tidak semua kabupaten kota Pak yang ini. Yang tidak semua, ya. Kan kalau tidak salah kita ada 24 kabupaten kota. Tapi yang ngikut itu biasanya 16 sampai 18. Masih ada beberapa kabupaten yang
Kadang tahun 2016 ikut, 2017 tidak ikut, 2018 ikut lagi. Dan kalau kita biasanya secara Makassar dominan mengirim beberapa tim di situ, Bang Ari ya. Ya, kalau kita kebetulan Pak, Bang Sulselbar sejak 2017 belum pernah absen. Maksudnya kita ikut terus, prestasi terbaiknya selama ini hanya semifinal Sona Sulsel. Mulai dari 2017, 2018, 2019. Ini sudah tahun keempat kita ikut Liga 3. Oke. Kalau dari Bang Anto sendiri? Siap. Untuk kompetisi Liga 3 seandainya di Sulbar digelar, kesiapan tim seperti apa itu, Bang Anto? Saat ini pemain akademi kita ada panggil beberapa pemain itu kelahiran 2001, 2002, 2003 untuk TC pertama persiapan untuk nanti jika PSM membutuhkan pemain untuk menuju ke senior. Okay. Nah saat ini demikian pula SSB tetap berjalan, Bro Ari, SSB Mitra Manakara tetap berjalan, yang usia 10, 12, 14, serta yang senior tim juga, baru saja pemain jebolan dari akademi semacam Maldini, Rizky Fandi juga baru aja kembali lagi bergabung di timnya, tapi setiap balik dari kampung mereka tetap latihan bersama, ada memang coaches yang kita siapkan, latihannya juga intens. Setiap minggu latihan dengan metode yang dilaksanakan oleh coaches. Kadang juga ketika datang pemain yang under tahap pertama TC untuk Akademi PSM itu, kita gabung mereka latihan, akhirnya lebih berkompetisi lagi. Akhirnya mulai bergairah. Seandainya OTP 37 kemarin lolos sanksi seandainya, ya kami pasti di posisi siap. Karena tahun kemarin itu PSM usia 18 itu dihuni oleh skuad 2001 dan 2002. Lalu PSM usia 20 di tahun 2000 dan tahun 1999 kalau nggak salah. Nah, pemain-pemainnya kan nggak semuanya ada di PSM atau di tim lain. Itu coba kita koordinasikan untuk kita pakai, dikombinasikan dengan pemain yang untuk persiapan usia 20. Jadi kalau misalkan bisa ikut harus siap gitu. Pasti siap karena latihannya sudah mulai rutin, sudah hampir 1,5 bulan udah mulai rutin. Semenjak pandemi ini mulai dikatakan new normal, SSB Akademi sudah mulai berjalan lagi. Kalau untuk Sulbar sendiri, penyelenggaraan Liga 3 bagaimana Bang Anto? Mungkin belum ada di sini tahun-tahun sebelumnya itu kita maksimal sampai 8 tim karena di sini cuma ada 6 kabupaten. Ya, ada 1 kabupaten mengirim 2 tim. Lalu kemudian karena tidak mencukupi peraturan 32 pertandingan kalau nggak salah, jadi ketika ada juaranya harus play-off dulu. Kadang-kadang kita play-off-nya itu melawan zona Sulawesi Tengah, kadang-kadang juga dari zona Sulawesi Selatan, bahkan pernah sampai Kalimantan Timur kita play-off. OTP 37 sendiri selalu memang hampir setiap tahun kalau main pasti mewakili yang ada di mana di zona Sulawesi Barat. Baru yang kemarin kena sanksi, baru enggak. Oke, mudah-mudahan tahun depan sudah lepas dan bisa berkancah kembali untuk OTP ya. Iya, tempat klub OTP yang di Kabupaten Mamuju, apalagi kalau mungkin ada klub lokal lainnya yang bermain di Liga 3. Kalau Sulawesi Barat ada klub legendaris juga semacam PS Sande. Iya. Ya, ada PS Polmas, ada Persiman Majene, ada PS Matem, PS Pasangkayu, Mamasa, Persimaju. Itu tim memang legendaris juga di daerahnya. Iya, betul. Ya apalagi kita tahu ya Sandik, PS Sandik itu ya salah satu penyuplai pemain-pemain untuk PSM pada masa-masa yang lalu, mudah-mudahan juga ke depannya. Dan juga sekolah yang lain. Oke. Tak terasa kita juga sudah hampir sejam ini kita berbincang ini. Sebelum kita menutup bincang bola virtual kita, mungkin ada pernyataan atau closing statement mungkin dari masing-masing narasumber saya pada sore hari ini. Mungkin dari Bang Ari dulu terkait dengan ketiadaan kompetisi untuk pemain muda dan muaranya ini. Mungkin saya persilahkan Bang Ari. Ya, siap Pak.
Ya itu Pak, harapannya ya mudah-mudahan ini segera berlalu. Kita bisa kembali lagi memulai pertandingan, terutama yang untuk anak-anak muda ya. Karena untuk contohnya ini, yang kelahiran sekarang ini tahun 2008 ini agak kehilangan momen. Jadi misalnya Danon putaran nasional dan kita kebetulan tahun ini tuan rumah Piala Dunia usia 12, akhirnya batal juga tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan mulai kelompok usia 12 tahun sudah bisa terlaksana lagi di awal tahun 2021 Danon Cup untuk usia 12 sehingga gairah sepak bola anak-anak muda ini bisa kembali Pak. Itu harapannya. Amin. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan ya minimal kalaupun masih akan berlangsung ya bagaimana mengatasinya begitu ya. Oke, ya, betul, Pak. Ya, Bang Anto. Pertama kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu agar new normal menjadi normal benar. Betul. Amin. Buat saya, untuk kepada seluruh atlet muda atau anak muda adalah senjata terbaik untuk masa depan. Tetap semangat, tetap berlatih, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kalian latihan hari ini pasti akan tuai dengan kebaikan di masa-masa akan datang. Jangan khawatir terhadap keadaan ini, karena keadaan ini akan membaik kalau kita tetap berusaha. Jangan berhenti berusaha. Tetap semangat aja. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ewako. Bapak, semua apa yang kita bincangkan pada sore hari ini terkait dengan pemain muda, muaranya kemana, dan kita tahu mudah-mudahan juga PSSI ataupun juga Asprop mendapatkan solusi untuk bisa menggelar kompetisi ya meskipun new normal berlangsung nanti tetap bisa dilakukan. Oke, Tribuners, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi pada masa pandemi seperti hari ini, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan kita, kemana-mana untuk selalu memakai masker, jangan lupa untuk cuci tangan, bagaimana kita bisa menjaga jarak, dan kita bisa selalu keep healthy ya, jaga kesehatan kita, memperbanyak imun kita di masa pandemi ini dan bisa terhindar dari penyakit pada hari ini. Sekian saya mewakili Tribun kepada para Tribuner, saya mengucapkan terima kasih dan juga pada para narasumber saya yang sudah hadir pada hari ini. Bang Ari Hidayat, terima kasih banyak Bang Ari Hidayat atas kesempatan. Ya, makasih Pak, sama-sama. Bincang bola hari ini, dan juga tak lupa pada Bang Febrianto Wijaya yang selalu hadir menemani bincang bola virtual kita hari ini. Terima kasih. Anytime Bang. Oke, siap. Saya tutup bincang virtualnya dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada bincang yang lebih seru lagi. Amin. Bisa kirim itu yang di belakang, bikin berapa itu 1 miliar itu? 1 juta itu baru terima. 1 juta pi. Oke. Sukses juga untuk Bang Sulsel Bar FC, Bang Ari. Mudah-mudahan. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Saudara. Tetap membina bro. Iya, siap. Mana itu? Amran. Sip. Arman, ada latihan di Liga 3. Ada latihan di Liga 3. Oh. Kemarin dipanggil enggak datang. Kemarin dipanggil enggak datang. Kapan semuanya? Iya, siap. Iya.